Nabi SAW dipuji Allah. Hai Muhammad, engkau salatmu sampai bengkak kakimu. Enggak ada. Hai Muhammad, sedekahmu luar biasa hebat. Tidak ada. Tapi pujian Allah, apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu luar biasa. Allah memuji dia karena akhlak yang luar biasa. Makanya dia katakan, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti yang baik. Saya pulang dari kampus, tamat kuliah, pulang ke Pekanbaru Riau. Suatu ketika mampir di sebuah warung, akhirnya saya makan. Lalu ketemu teman lama. Loh, ngapain di sini? Dia senyum-senyum aja, senyum aja. Akhirnya ngobrol, makan. Pas mau bayar, nggak usah bayar. Kenapa? Yang punya rumah makan nih saya. Kalau gitu harus sering-sering kemari. Kaya, mobilnya mewah, luar biasa. Saya tanya, sampean ngambil tuyul di mana? Bisa kaya begini. Aku susah, Mat. Dulu ketika kalian semua pergi kuliah, aku nggak kuliah karena ayahku meninggal, aku anak yatim. Akhirnya aku usaha. Alhamdulillah sekarang Allah titipkan pembantu 10, semuanya sudah dibawa pergi umroh. Dengan istri, dengan anak juga sudah pergi haji. Masya Allah. Istrinya berapa? 1. Alhamdulillah. Saya tanya, apa kesan kamu dengan saya? Kita sudah lama tidak ketemu. Selama kita sekolah dulu yang kamu ingat tentang saya itu apa? Kata dia, kau baik, Mat. Ternyata saya dari dulu baik. Andai dulu kau sombong, Mat, mungkin ketika kulihat kau makan, aku nggak keluar. Untuk apa nyalamin orang? Ternyata betul, pisang emas bawa berlayar, pisang raja di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Jadi kalau orang sudah termakan budinya, susah kita untuk berkata membalas. Maka betul kata pepatah orang sekarang, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Lagi-lagi akhlak. Jadi jangan kita sepelekan teman kita yang di lokal sekarang, mungkin dia jalan kaki datang kuliah. Hari berganti, musim berubah. Jangan terlalu berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tidak ada. Kau anak orang kaya, kau punya kebun yang lebar, punya kos-kosan yang banyak. Jangan kau terlalu berharap pada yang ada. Tapi bagi kau yang anak yatim, susah, jangan putus harap pada yang tidak ada. Karena ada dia. Siapa dia? Tu'izzu man tasha'. Kalau dia berkehendak, dia angkat engkau setinggi-tingginya. Tapi kalau dia berkehendak, wa tudhillu man tasha', direndahkannya sejatuh-jatuhnya. Mungkin tadi kawan-kawan sebahagian sudah putus harap. Begitu sampai kemari, Masya Allah sudah penuh. Aduh, mau duduk di mana nih? Akhirnya dia putus harap. Tapi ketika dia berdoa serahkan pada Allah, Allah naikkan derajatnya. Dia pun naik ke lantai 2. Begitulah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Adapun yang di luar, karena sudah tak dapat tangga lagi. Artinya apa? Akhlak, budi pekerti yang baik. Banyak sekali kalau sudah cerita hukum, makanya selalu saya sampaikan, jangan ngaji fikih. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya enggak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Larangannya enggak kuat, makruh. Enggak disuruh, enggak dilarang, mubah. Itu saja yang dikaji. Wajib, sunat, makruh, haram, mubah. Wajib, sunat. Padahal di balik itu ada akhlak yang luar biasa. Orang kalau cuma ngaji pikih aja, seumur hidup enggak bayar zakat. Bisa. Kambing 40 ekor, kena zakat 1 ekor kambing. Siapa yang punya kambing 40 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Kebetulan ini orang rajin ngaji fikih, punya kambing 39 ekor. 39. Yang 1 hamil tua. Menurut USG terakhir, besok jam 6 sore akan melahirkan anak. Anak pertama lagi. Anak pertama. Jam 6 sore, ya. Petugas amil zakat sudah ngitung.
Ini jam 6.30 besok kita datang, kita kutip dapat 1 kambing, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Oke. Jam 6.30 mereka datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut perhitungan data yang masuk, nampaknya kami mau kutip 1 ekor kambing. Silakan aja. Begitu dihitung, tetap 39. Loh, ini mestinya 40. Udah saya jual 1. Terus begitu. Secara fikih dia tidak bisa dituntut. Karena seumur hidup enggak pernah mencapai nisab. Tapi kalau dia ditanamkan akhlak, mana malunya kepada Allah? Malu. Malu. Kepada manusia aja malu. Sebelum datang kemari, saya lihat dulu baju saya. Seksama dari ujung. Ada enggak tetes? Ditawari Ustadz Abdullah Salih Hadrami minum kopi. Enggak. Minum Ustadz. Saya bilang enggak cukup waktu. Padahal yang saya khawatirkan andai menetes, saya akan malu. Mau jumpa profesor pakai baju kena tetes kopi. Mau jumpa manusia aja malu membawa 1 tetes. Bagaimana menghadap Allah nipu kambing tiap bulan? Akhlakmu mana? Ini bukan cerita halal haram. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu ayat yang mengatakan ngupil itu haram. Ngupil. Ngupil itu apa Pak Ustadz? Tanya. Wama adro kamal upil. Belum ada hadis yang menyebut ngupil itu haram. Nggak ada. Tapi dia bisa menjadi besar. Ketika ada tamu diundang ke istana, akan memperoleh penghargaan dari presiden. Dan dia kebetulan di kursi paling belakang. Diliput 10 stasiun swasta. Pas sedang kata sambutan, dia ngupil di belakang. Itu masalah kecil. Tapi bila diliput 10 TV se-Indonesia, dia bisa menjadi masalah besar. Jadi kita tidak bercerita masalah ini boleh, nggak boleh, haram, nggak haram. Tapi di mana kita lakukan perbuatan itu. Perbuatan salah itu kau lakukan bukan di depan rektor, bukan di depan manusia, tapi di hadapan dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Inna 'alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat hafazah. Kiraman katibin. Kiraman, mulia. Katibin, mencatat semua yang kau lakukan. Oleh sebab itu akhlak, lagi-lagi akhlak. Bapak Ibu beruntung yang punya anak kuliah di Universitas Brawijaya, karena secara akademisi, intelektual, kepala mereka penuh dengan ilmu. Fakultas Sains Teknologi, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan. Andai yang saya sebutkan ini enggak ada, maklum aja, saya asal sebut aja. Apapun yang dia geluti, dia tetap di sini dididik berakhlakul karimah, berpakaian islami, enggak bawa-bawa Islam. Universitas Brawijaya enggak ada bawa-bawa Islam, tapi isinya islami. Lebih baik daripada botol kecap isi minyak babi. Enggak nyambung Pak Ustadz, biasa belum makan malam. Artinya apa? Lebih baik tidak membawa nama Islam tapi islami. Tentu yang kita inginkan botol kecap isi kecap. Itu amat sangat baik. Tapi ketika sampai di sini, ini Ustadz sekian M, murni, tidak bawa-bawa Kementerian Agama, tidak minta-minta kepada ormas anu, tidak minta kepada lembaga ini, murni. Padahal universitas umum, tidak bawa nama Islam, tapi semangat berinfak, bersedekahnya. Dari tadi saya memandang ke atas. Orang payah, susah sekarang cari kayu. Kayu masih banyak di atas. Sekarang semua sudah pakai besi. Sampai rangka atap besi. Tapi masjid Raden Patah mau menunjukkan, kami kaya, besi tak laku di sini. Kami tak pakai kayu. Saya sholat di salah satu masjid, sujud, Allahu Akbar. Bangun dari sujud kening, berpasir. Lantai masih kasar, tidak ada semen. Tapi di masjid Raden Patah,
tidak hanya keramik, bahkan sampai kepada marmer mahal, tidak hanya lantai, memanjat sampai ke atas. Ini akhlak. Akhlak apa? Akhlak berbagi, akhlak bersedekah. Apakah ini sudah cukup? Belum. Mana buktinya belum cukup? Kotak masih disebar ke belakang. Itu menunjukkan bahwa tolong yang menyebar kotak, kotaknya dihitung. Kalau yang keluar 10, kembali harus 10. Artinya apa? Tidak pernah selesai. Pembangunan yang tak pernah selesai adalah pembangunan masjid. Dulu waktu saya kecil, SMP, sholat di masjid itu masih membangun. Sekarang saya sudah tua, datang ke masjid itu masih pembangunan. Dan ternyata memang masjid tidak pernah berhenti. Bulan Mei 1992 saya sampai ke Masjidil Haram pertama kali. Masjidil Haram renovasi, tempat sa'i pembangunan. Sekarang 2018 masih pembangunan. Jadi kapan berhentinya pembangunan masjid? Ketika dunia sudah kiamat atau pengurus masjid itu sudah kiamat. Makanya kalau ada pengurus yang mengumumkan hari Jumat, Bapak Ibu jamaah Jumat sekalian, perolehan infak Jumat kita sampai hari ini terkumpul 500 juta dan masih tersimpan rapi di bank. Untuk apa? Mestinya saldo kita kosong dan masih memerlukan infak. Kenapa? Karena uang masjid bukan untuk disimpan, tapi untuk dikembangkan, untuk dibangunkan, sehingga akan muncullah ini adalah akhlak. Akhlak kepada Allah. Malu. Rumah besar, tapi rumah Allah kecil. Malu. Anaknya tidak dekat kepada Allah. Akhlak kepada Allah. Akhlak kepada manusia. Akhlak kepada hewan. Sampai kepada hewan ada akhlak. Carilah agama di dunia ini mengajarkan akhlak pada hewan.